Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel ini dan mohon maaf saya cukup lama tidak aktif di YouTube ini. Ada sekitar 2 bulan kali ya, karena ada kegiatan lain. Ya guys, saat ini sedang ramai-ramainya ya, hashtag atau tagar tentang kabur aja dulu yang menggema di berbagai media sosial, terutama di media sosial X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter. Hashtag ini atau tagar kabur aja dulu ini berisi ajakan ya bagi siapapun yang sudah kecewa berat, sudah muak dengan kehidupan di Indonesia ini untuk pergi aja dulu ke luar negeri, kabur dari Indonesia ini untuk mencari penghidupan yang lebih baik atau keadaan yang lebih baik di negara lain yang tidak seperti Indonesia. Hal ini tentunya saya rasa dikarenakan oleh kekecewaan yang luar biasa terhadap sistem di negara kita ini yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin juga hal ini dilatar belakangi pula oleh kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Banyak sekali hal yang bisa menjadi penyebab dari kekecewaan ini ya guys, terutama bagi kaula muda atau Gen Z barangkali ya, yang mana mereka susah mendapatkan pekerjaan, padahal sudah lulus kuliah dengan nilai yang baik dan telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, biaya yang sangat banyak ya untuk membayar uang kuliah sampai selesai. Namun ketika memasuki dunia kerja, pekerjaan yang mereka dapatkan mungkin sungguh tidak layak, yang dibayar dengan upah atau mungkin honor yang jauh dari harapan. Tidak sebanding rasanya ya dengan biaya kuliah yang telah mereka keluarkan selama ini. Kemudian kualitas hidup yang rasanya sangat buruk di negara kita ini ya guys, bisa menjadi pemicu dari kekecewaan tersebut. Yang mana kalau kita tinggal di kota besar, mau kemana-mana macet parah luar biasa, bahkan bisa terjebak berjam-jam dalam kemacetan, yang tentu saja hal ini akan menimbulkan rasa frustasi yang luar biasa. Kemudian kalau mau naik kendaraan umum, naik fasilitas transportasi umum, rasanya juga kurang memadai dan tidak bisa diandalkan. Belum lagi berbagai tindak kriminal ya yang mengintai kita kalau kita naik kendaraan umum, mulai dari copet, rampok, penodongan, dan lain sebagainya ya guys. Yang mana di negara kita ini keamanan itu mungkin masih sesuatu yang mahal, sesuatu yang masih sulit untuk didapatkan. Kemudian di bidang layanan kesehatan dan pendidikan, kita masih sangat jauh tertinggal, masih sangat jauh terbelakang dibandingkan negara-negara lain. Tidak heran makanya banyak warga Indonesia yang punya duit lebih memilih berobat ke Malaysia atau mungkin Singapura atau negara-negara lain ya yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada berobat di dalam negeri. Dari segi pendidikan, kualitas pendidikan kita juga masih jauh dari harapan ya guys. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, pendidikan kita kualitasnya sungguh sangat rendah ya. Bahkan pada tingkat universitas misalnya, bahkan universitas terbaik di negara kita hanya mendapatkan urutan nomor sekian ratus dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri guys. Mungkin itulah antara lain hal-hal yang membuat kekecewaan masyarakat dan juga kaula muda
semakin memuncak ya guys, dan akhirnya mereka muak untuk tinggal di negara ini dan mengajak untuk kabur saja atau pindah ke luar negeri untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik, sistem yang lebih baik, dan juga pendapatan yang lebih baik. Hal ini sebenarnya sah-sah saja ya guys, tidak ada hal yang salah. Siapapun berhak untuk pindah kemanapun yang ia mau untuk alasan apapun ya guys. Jadi kalau kamu misalnya ingin keluar negeri ya kamu berhak. Tidak ada yang bisa melarangnya. Tetapi beberapa kawan-kawan kita yang mungkin nasionalis sejati ya guys akan langsung menyanggah. Bagaimana dengan rasa nasionalisme lu? Di mana rasa patriotisme lu? Jangan tanya apa yang bisa diperbuat oleh negara ini terhadap lu, tetapi tanyalah apa yang bisa lu perbuat untuk negara ini, bla 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 bla. Iya, jargon-jargon seperti itu memang terdengar indah ya guys, tapi sebenarnya hanyalah jargon kosong belaka. Jangan tanya apa yang bisa diperbuat oleh negaramu untukmu, tetapi tanyalah apa yang bisa kamu perbuat untuk negaramu. Oke. Tetapi faktanya, kenyataannya, manusia selalu berpindah kewarganegaraan karena mereka mencari kesempatan yang lebih baik. Dengan kata lain, mereka mencari negara mana yang bisa berbuat lebih baik untuk mereka. Dan ini memang sudah bagian dari evolusi manusia ya guys. Kita selalu berpindah untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Kalau kita kaji ke belakang ya, jauh sekali ke belakang, nenek moyang kita dulu padahal semuanya hidup di dalam air ya guys. Tidak ada dulu makhluk hidup yang berkeliaran di darat. Tetapi karena mencari kesempatan yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, makanan yang lebih baik, kita kemudian bermigrasi ke darat. Dan kalau saat ini kita hanya berpindah antar negara, itu tentunya sesuatu yang sangat natural, sangat alamiah untuk siapa saja dan siapapun boleh melakukannya. Tidak ada yang berhak melarang, kecuali kalau lu tinggal di Korea Utara ya guys. Baru lu dalam masalah besar kalau lu ingin keluar dari negara tersebut. Nah selanjutnya kalau siapapun berhak untuk pindah, untuk kabur ke luar negeri, meninggalkan negara ini, terus gimana dong? Apakah semuanya kita harus kabur beramai-ramai meninggalkan negeri ini? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semua orang akan bisa meninggalkan negeri ini, guys. Karena untuk keluar negeri tentunya itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Jangan lu kira kalau mau keluar negeri itu sama aja gampangnya dengan berkunjung ke kampung sebelah, ya. Tidak, guys. Ada banyak hal yang harus kamu miliki terlebih dahulu. Sebelum kamu bisa keluar negeri, sebelum kamu bisa kabur dari negara ini. Yang pertama tentu saja kalau kita mau keluar negeri, kita butuh uang ya guys. Dan uang yang dibutuhkan tidak sedikit. Lu harus punya uang banyak kalau ingin keluar negeri. Bahkan beberapa negara tertentu ya guys, akan memeriksa rekeningmu sebelum mereka mengizinkan kamu untuk masuk ke negara mereka. Dan biasanya jumlah saldo minimal yang diminta itu cukup besar ya guys. Bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta. Jadi kalau lu punya duit beberapa ratus ribu doang, jangan mimpi bisa keluar negeri ya. Lupain aja mau kabur dari negara ini. Karena lu nggak punya cukup duit untuk itu. Kemudian jangan dikira hidup di luar negeri itu semua serba gampang, semua serba indah, semua serba mudah guys. Tidak guys.
Hidup di luar negeri itu bisa jadi lebih sulit dibandingkan dengan hidup di Indonesia ini. Lu bayangin aja kalau misalnya keluar negeri ke tempat negara yang memiliki 4 musim ya. Ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Di negara-negara tersebut dinginnya itu jangan lu kira kayak dinginnya puncak doang. Atau kalau lu pernah ke Ciwidey atau kemana gitu ya di daerah Bandung yang cuacanya, yang udaranya cukup dingin, itu belum ada apa-apanya guys. Di negara 4 musim tersebut di musim dingin, suhunya bisa mencapai minus, jauh di bawah 0 derajat Celcius ya. Lu coba aja masukin tangan lu ke freezer ya misalnya. Freezer kulkas lu. Berapa lama lu kuat masukin tangan lu di sana ya? Nah, di negara-negara dengan 4 musim tersebut, freezer itu bukan cuma di kulkas, tapi juga di luar ruangan semuanya sudah kayak freezer, guys. Kalau lu keluar ruangan tanpa perlindungan yang memadai, tanpa jaket yang sangat tebal, penutup kepala, penutup telinga, dan lain sebagainya, bisa dipastikan dalam beberapa menit lu bakal berpindah alam, guys. Lu bakal mati konyol di luar. Kalau lagi musim dingin dan lu tidak punya pelindung diri atau pakaian yang memadai untuk keluar ruangan. Jadi jangan dikira gampang hidup di luar negeri itu guys. Semuanya itu sulit. Belum tentu lagi lu bisa beradaptasi dengan kehidupan yang lebih keras dan sangat kompetitif. Ya lu bayangin aja ya dengan suhu udara di bawah 0, mungkin minus 10, minus 15 yang membeku kayak gitu ya. Kemudian lu harus tetap kerja, cari duit. Lu bisa bayangin nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu di Indonesia? Pernah nggak ada hal kayak gitu di Indonesia? Ya nggak ada. Di Indonesia ini hidup bisa lebih gampang dan lebih mudah. Gue aja nggak pernah punya jaket yang sangat tebal ya guys. Karena buat apa? Orang di sini cuacanya gerah terus ya. Jadi demikianlah guys. Jadi jangan mentang-mentang ada ajakan, ada hashtag atau tagar ajakan keluar negeri, kabur aja dulu. Lu mengira semua orang bisa meninggalkan negeri ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri sana. Tidak semudah itu juga ya guys. Atau hal itu bukan untuk semua orang. Kalau misalnya lu punya duit, lu punya kemampuan, lu bisa beradaptasi, dan lu juga bisa ulet, ya, bersaing dan berkompetisi dengan cuaca yang sangat ekstrim, dunia yang jauh berbeda, dan lu bukan tipe orang yang gampang menyerah, bukan tipe orang pemalas, maka kabur aja itu mungkin memang tepat buat lu ya. Silakan pergi ke luar negeri, beli tiket, urus segala sesuatunya, kemudian silahkan lu pindah dan menikmati kehidupan yang mungkin lebih baik dan penghasilan yang mungkin lebih tinggi daripada di Indonesia. Dan lu tidak harus mengalami semua hal-hal bullshit yang memuakkan yang ada di negara ini. Lu bisa tinggal di negara yang bebas korupsi, pemerintahan yang menerapkan peraturan dan hukum yang jelas, tidak bisa sembarangan ya. Karena di negara kita ini memang semuanya serba kacau balau, serba sembarangan. Dan kenyamanan, privasi, serta hak untuk bebas tanpa diganggu orang lain itu memang di sini sangat susah guys. Di negara kita ini siapapun bebas untuk mengganggu orang lain ya guys. Bebas untuk membuat suara-suara berisik. Kalau lu mau hajatan, lu bebas menutup jalanan umum demi acara lu dan lain-lain sebagainya. Di negara-negara dengan sistem yang baik, tidak semudah itu ya guys.
ada orang lagi makan, terus lu ganggu, lu ngamen, lu minta duit mereka, lu akan ditangkap dan berurusan dengan petugas penegak hukum. Lu bikin suara-suara berisik, petugas keamanan juga akan langsung mendekati lu dan memproses secara hukum. Jadi jangan samakan dengan keadaan di sini ya guys. Lu bebas berkuak-kuak pakai pengeras suara berkali-kali sehari dan orang tidak bisa komplain. Justru kalau ada yang komplain, malah orang itu yang bisa kena persekusi dan juga bisa kena amuk massa. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah Anda memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk keluar negeri, untuk kabur dari sini? Kalau begitu saya sarankan jangan membuang-buang waktu lebih lama lagi. Silahkan langsung keluar negeri, pindah, dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kalau lu udah punya duit yang banyak, lu bisa pulang ke Indonesia kapanpun, dan lu bisa liburan di sini, melepas rindu dengan keluarga dan handai tolan, mengunjungi mungkin kampung kelahiran lu, serta tempat-tempat yang bersejarah buat lu ya. Semua itu akan bisa lu lakukan tanpa kesulitan yang berarti ya guys. Nah, bagaimana dengan kita-kita yang tidak mampu dan tidak memungkinkan untuk keluar negeri, mungkin karena dari segi keuangan, nggak punya cukup duit untuk itu. Kemudian kita juga tidak siap untuk menghadapi kehidupan yang sangat keras, cuaca yang sangat ekstrim. Kalau demikian halnya, kita mungkin senasib guys, kita terjebak di negara ini. Kita harus hidup di sini untuk selama-lamanya atau sampai kita mati nanti ya. Mari kita bersama-sama hidup dan menua di sini dan mati di tengah-tengah segala hal yang memuakkan ini dan di tengah-tengah segala kebodohan ini guys. Itulah nasib kita guys dan kita tinggal menjalaninya saja ya. Mudah-mudahan Anda tetap kuat. Saya juga mudah-mudahan kita semua tetap sabar dan tetap bisa bertahan untuk menjalani semuanya ini. Demikian saja video kali ini guys dan terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menyukai video ini silakan berikan tanda like atau jempolnya. Serta jika Anda tidak berkeberatan silakan subscribe ke channel ini. Kalau nanti banyak like dan subscribe di channel gue ini, barangkali gue bakal punya duit yang cukup untuk keluar negeri ya guys. Walaupun bukan untuk waktu yang lama. Ya mungkin untuk sehari 2 hari aja ya. Sampai duitnya habis. Kemudian kita kembali lagi ke settingan awal ya. Demikian guys, sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya.